Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV masa depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Al-Quran menjelaskan wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Allah juga telah menyebutkan ciri para walinya dalam firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Yunus 6263. Berikut ini adalah waliullah majub. Untuk diketahui, wali majub merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jadab. Istilah jadab ini mungkin bagi sebagian orang awam yang belum mengetahui dunia atau ilmu tasawuf masihlah sangat asing terdengar. Sifat jadab dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan sifat yang nyeleneh yang terkadang cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Inilah tentang karomah Al-Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar. Waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Beliau memiliki nama lengkap Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar, namun juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Ada beberapa karomah Habib Syekhon. Inilah diantaranya beli mobil Toyota Fortuner pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Sehan dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari Wan Sehan menghadiri acara maulid Nabi di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Sehan diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Sehan, Ustadz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun. Meski begitu, Ustadz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Sehan dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa menyangka, sesampainya di dealer, Ustadz Jaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak? Koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Sehan. Wan Sehan pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan piloks warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Sehan itu, di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Sehan juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu. Tidak hanya itu, cucu Wan Sehan menceritakan pada suatu hari saat Wan Sehan mau berangkat pergi. Ia mengatakan mobilnya tidak ada bensinnya karena kehabisan. Wan Sehan meminta cucunya untuk mengambil sebuah ember dan mengisi ember tersebut dengan air comberan, dan air comberan tersebut dimasukkan ke tangki mobil Fortunernya. Wan Sehan langsung menyuruh cucunya menyalakan mobil tersebut dan mobil langsung jalan. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Wadhoniyah Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi bayar. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Syekhon itu, namun diberitahu seorang satpam yang mengenal Habib Syekhon. Lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai. Tak berapa lama setelah Habib Syekhon pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris manis. Untuk dapat bertemu dengan Habib Syekhon mudah saja asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim. Karena Habib Syekhon sering berpindah-pindah tempat. Kadang dia ada di makam ayahnya di Masjid Baitro di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan terkadang ada di Geng Nangka Bintara 3. Lalu bertemu Habib Sehan akan disambut kadam jin di depan pintu, dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengannya.
Apapun kata-kata Habib Syaikon dan kelakuannya jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya karena yang tahu maksudnya hanya Allah Sud.